Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah niltaqi marrah wa insyaallah sanadrus al-lugha al-arabiyyah fi hadhil fursah al-jayyidah. Insyaallah kita akan belajar bahasa Arab, materi bahasa Arab yang pertama secara daring, karena beberapa hal yang tidak memungkinkan saya untuk belajar secara luring, maka kita belajar secara daring kali ini ya. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas adalah terkait mengenai kalam. Ma huwal kalam? Al-kalamu huwa qaulun yatarakkab min kalimatain aw akthar litukawwina ma'a ba'diha ma'na wadih aw al-lafzu al-mufid al-murakkab bil wad'i. Kalam itu adalah ungkapan yang tersusun dari dua kata atau lebih. Kalam adalah ungkapan yang tersusun dari dua kata atau lebih yang tujuannya adalah untuk membentuk sebagiannya dengan sebagian yang lain makna yang jelas. Itu disebut dengan kalam. Jadi perkataan yang disusun dari dua kata atau lebih yang memiliki makna yang jelas, maka itu disebut dengan kalam. Atau kalau kita dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Au al-lafzul mufid al-murakkab bil wad'i, atau lafaz yang berfaedah yang memiliki struktur bil wad'i ya, yang diungkapkan secara sengaja. Yang pertama adalah lafaz itu tersusun dari dua kata atau lebih, maka itu disebut dengan kalam, kalimat. Kemudian memiliki makna yang jelas. Kemudian satu lagi adalah disengaja. Disengaja maksudnya adalah kalam itu atau kalimat tersebut diucapkan atau ditulis dalam keadaan sadar. Maka sesuatu yang diucapkan ketika tidak sadar, maka itu tidak disebut dengan kalam. Misalnya seseorang sedang mengigau ketika tertidur, maka itu tidak disebut dengan kalam. Walaupun kalamnya itu memiliki struktur kalimat, kemudian maknanya jelas, maknanya berfaedah, tetapi karena dilakukan dalam keadaan tidak sadar, maka kalam itu tidak disebut dengan kalam. Paham ya sampai di sini? Mana contohnya? Contohnya misalnya uktub. Uktub ini satu kata, tapi pada dasarnya dia bukanlah satu kata, artinya menulislah. Tulislah. Itu sebenarnya di sini di kata uktub ini memiliki kata yang tersembunyi yaitu anta. Uktub anta, ijlis anta, idhabi anti, dan seterusnya. Kemudian Zaidun qaimun, si Zaid sedang duduk. Ini juga bagian dari dua kata yang memiliki makna yang jelas ya. Ada kemudian kalimat yang tidak memiliki makna yang jelas. Dia tersusun dari dua kata atau lebih tapi tidak memiliki makna yang jelas. Misalnya apa? Misalnya saya makan, atau makan paham ya. Misalnya apa contohnya? Saya membaca. Itu belum jelas karena belum wadih. Baca apa yang kita baca gitu ya. Nah, maka kemudian itu belum disebut dengan kalam kecuali kemudian memiliki makna yang berbeda ya, kecuali di dalam Al-Qur'an. Misalnya ketika Al-Qur'an mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, ini memiliki makna yang berbeda dengan ungkapan kita sehari-hari. Walaupun bacanya tidak disebutkan maf'ulnya, tidak disebutkan objeknya, tetapi malah memiliki faedah bahwa objeknya bisa apa saja. Nah, ya. Jadi itu berbeda kasusnya.
Seperti itu. Oke, selanjutnya al-kalimat. Fahiya lafz yadullu ala syai' muayyan. Mislu bait, qaim, dan seterusnya. Kata, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Adalah lafal yang menunjukkan sesuatu yang tertentu atau sesuatu yang sudah ditentukan, sesuatu yang khusus. Contohnya baitun, artinya apa? Rumah. Itu nggak mungkin artinya adalah jalan. Menunjukkan sesuatu yang sudah khusus seperti qaimun artinya berdiri dan seterusnya. Nah, di kata ini tuqsamu al-kalimah ila thalathati aqsam. Kata itu terbagi menjadi 3 pembahagian. Yang pertama ada isim, au fi'l, au huruf. Yang pertama ada isim, fi'il, dan huruf. Jadi, ketika berbicara mengenai kata, maka cuma tiga hal. Yang pertama isim, fi'il, dan huruf. Sedangkan kalam itu atau kalimat adalah ungkapan yang memiliki tersusun dari 2 kata atau lebih. 2 kata atau lebih memiliki makna yang berfaedah. Oke, kita jelaskan nanti berikutnya. Selanjutnya, isim dulu kita bahas. Isim itu apa? Kalimah tadullu ala syai'in mahsus au ghairu mahsus. Au yudraku bil aqli la bil lamsi. Duna dalalatiha ala zaman. Isim itu adalah kata yang menunjukkan sesuatu yang mahsus. Mahsus itu adalah sesuatu yang konkret, yang bisa dirasakan. Au ghairu mahsus, atau sesuatu yang abstrak, yang tidak konkret. Ay yudraku bil aqli la bil lamsi. Artinya diketahui dengan akal fikiran tetapi tidak dengan sentuhan, tidak sesuatu yang tidak konkret. Duna dalalatiha ala zaman. Yang mana isim ini tidak menunjukkan kepada zaman tertentu. Mislu qauluna, seperti contohnya perkataan kita, kitabun, au hudu'un, au sadaqatun. Nah, ini semuanya adalah contoh-contoh dari isim yang konkret. Mana kitab, ya. Kitab itu konkret ya, tapi tidak menunjukkan kepada makna tertentu. Hudu itu tidak konkret, tenang, tentram. Tenang itu tidak konkret. Sedekah, ya, atau sedekah itu apa? Itu konkret ya, sedekah dan seterusnya. Oke. Lah tanda-tandanya bagaimana? Tanda-tanda isim. Alamatul ismi yang pertama adalah qubilat huruful jar, menerima huruf jar. Itu yang pertama. Kemudian menerima tanwin, huruf jar itu misalnya seperti fi, an, ala, dan seterusnya. Tanwin seperti tan, tin, tun, dan seterusnya. An-nida seperti panggilan seperti ya Muhammad, ya Ahmad, ya Aisyah, dan seterusnya. Alif lam ta'rif misalnya menggunakan alif lam, al-baitu, al-madrasatu, dan seterusnya. Jama, ada jama mudzakkar salim, jama muannas salim, ada jama taksir. Kemudian at-tasghir, yaitu sesuatu yang dikecilkan, misalnya ikan kalau dalam bahasa Arab artinya samakun. Tetapi ketika dia tasghir, dia bentuk tasghir, maka dia menjadi sumaikun. Ketika ikan itu kecil-kecil, maka kita gunakan bentuk tasghirnya yaitu sumaikun. Misalnya buku, artinya kitabun. Ketika buku tersebut bukunya kecil, maka kita sebut dengan kutaibun, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke, ini diantara beberapa banyak sekali tanda-tanda isim, tapi ini yang ma'rufnya, yang biasanya kita gunakan seperti itu. Selanjutnya, oke, fi'il. Isim tadi sudah jelas ya, bahwa sesuatu kata yang menunjukkan kepada yang konkret maupun yang abstrak seperti itu, yang tidak menunjukkan kepada makna tertentu. Sedangkan fi'il apa? Fi'il itu adalah kata yang menunjukkan peristiwa tertentu atau makna tertentu yang selalu dikaitkan dengan zaman, yang selalu dikaitkan dengan masa.
Jadi kata yang menunjukkan kepada peristiwa atau makna tertentu yang menunjukkan kepada masa tertentu. Wa yuqsamul fi'al bina 'ala zaman ila thalathati aqsam. Dibagi fi'il itu kepada 3 pembagian menurut zamannya, menurut masanya. Yang pertama ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Fi'il madhi itu apa? Fi'il madhi yang ma yadullu ala ma'na aw hadatsin tamma qabla an-nutqi bihi, yaitu segala kata yang menunjukkan kepada makna atau peristiwa yang telah sempurna sebelum diucapkan, yang menunjukkan kepada zaman terdahulu. Misalnya seperti kharaja. Ketika saya ucapkan kharaja, maka itu menunjukkan bahwa dia sudah keluar, bukan dia sedang dilakukan, ya. Zahaba itu menunjukkan kepada dia telah pergi. Raja'a itu menunjukkan kepada dia telah pulang. Kemudian al-fi'al mudhari. Fi'il mudhari ini ma yadullu ala hadatsin aw ma'na muqtarin bizamanil hadir aw mustaqbal. Fi'il mudhari ini adalah kata yang menunjukkan kepada peristiwa tertentu atau makna tertentu yang dikaitkan dengan waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Ya, waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Misalnya ketika saya menyebutkan ana adrusu al-an, saya sedang mengajar atau saya sedang belajar, ana udarrisu atau ana ata'allam, saya sedang belajar. Nah, ini maksudnya adalah masa sekarang atau masa yang akan datang. Sa'adrus al-yaum. Ya, saya akan belajar hari ini dan seterusnya, ya. Wa yabda'u bi ahrufil mudhari'ah, dan diketahui dengan huruf-huruf mudhari'. Yang pertama ada hamzah untuk menunjukkan saya, nun untuk menunjukkan kami, ta untuk menunjukkan anta atau anti yang menunjukkan kepada huwa, ya, atau hiya, seperti itu, ya. Oke, contohnya bagaimana? Contohnya ya'kul, ya. Ya'kul artinya dia makan, dia sedang makan. Saya'kul, dia akan makan, dan seterusnya. Oke, fi'il amar. Fi'il amar itu bagaimana? Ma yadullu ala ma'na matlub huduthihi fil mustaqbal wa yakunu mabniyan ala sukun. Aduh, hilang ya. Oke. Intinya adalah fi'il amar adalah kata yang menunjukkan kepada tuntutan peristiwa tertentu di zaman yang akan datang. Adalah tuntutan, artinya perintah untuk melakukan suatu kejadian di zaman mustakbal, di zaman akan datang. Misalnya ketika saya sebutkan ikra, uktub, tulislah, bacalah, itu berarti kan menunjukkan bahwa peristiwa, saya ingin peristiwa itu dilakukan setelah saya ucapkan, seperti itu, ya. Oke, itu fi'il. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan ada fi'il amar. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah huruf. Nah, ini yang sangat kompleks sebenarnya. Kenapa saya bilang kompleks? Karena huruf ini sangat banyak. Cuman ini beberapa saja yang saya sebutkan. Mudah-mudahan bisa tercover sedikit, ya. Huruf itu pada dasarnya mabni. Mabni itu artinya adalah tetap, dia tidak bisa diubah-ubah. Berbeda dengan isim maupun fi'il, ya. Fi'il, isim itu ada yang mabni, ada yang tetap, yang tidak bisa diubah-ubah, ada yang bisa diubah-ubah barisnya, ya, gitu, ya. Nah, huruf itu terbagi menjadi 2. Ada huruf mabani namanya, itu huruf hijaiyah yang kita ketahui ada alif, ba, ta, sa, jim sampai 29. Kemudian satu lagi ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani adalah huruf yang padanya itu memiliki makna atau petunjuk dalam suatu kalimat. Jadi ada huruf itu sesuatu yang memiliki makna kalau diletakkan dalam kalimat tertentu.
Huruf itu terbagi menjadi dua, ada yang mukhtassah, ada ghairu mukhtassah. Yang mukhtassah ini apa? Yang mukhtassah ini seperti huruf nasab, ada huruf jazam. Kemudian ada huruf yang dikhususkan kepada fiil, misalnya huruf nasab, ada huruf jazam. Maka itu khusus kepada fiil. Kemudian ada yang huruf khusus kepada isim seperti huruf jar. Namun ada juga pembagian huruf yang tidak dikhususkan kepada isim atau fiil seperti huruf ataf, wa, summa. Kemudian ada istifham, hal, anta, hal, aina dan seterusnya, itu tidak dikhususkan. Nah, sedangkan yang dikhususkan seperti tadi, kalau misalnya ifi'il maka ada huruf nasab, an, lam, idzan, kai. Ada huruf jazam. Kemudian kalau dikhususkan kepada isim ada huruf jar. Misalnya min, ila, an, ala dan seterusnya. Oke, mungkin ini saja pembahasan kita terkait mengenai isim, fi'il dan huruf. Mungkin sangat singkat. Kalau teman-teman ingin bertanya lebih lanjut terkait isim, fi'il dan huruf, maka boleh kita gunakan grup WA untuk berdiskusi. Tentu intinya adalah bahwa ini adalah dasar ya. Kalau teman-teman sudah paham betul tentang ini, maka untuk berikutnya sudah gampang. Bahwa saya ulangi bahwa kalimat itu atau kalam itu adalah perkataan yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memiliki makna yang diucapkan secara sadar bil wad'i. Nah, kata itu apa? Kata itu yang tersusun dari isim, fi'il dan huruf. Bisa jadi dia isim, bisa dia fi'il, bisa dia huruf. Ya, isim itu kata benda yang menunjukkan kepada benda yang abstrak maupun benda yang konkret. Ya, baik benda yang hidup maupun benda yang mati. Sesuatu yang kalau di sini sesuatu yang bisa sesuatu yang konkret atau sesuatu yang abstrak. Misalnya senang itu kan abstrak ya. Nah, itu juga bagian dari isim. Sedih abstrak tapi dia juga bagian dari isim seperti itu ya. Kemudian fi'il terbagi menjadi tiga, ada fi'il madhi, mudhari dan fi'il amar. Dan yang terakhir adalah huruf. Huruf ini ada yang huruf nasab, ada huruf jazam, ada huruf jar, kemudian huruf ataf, ada harful istifham, ada huruf istisna, masih banyak lagi yang teman-teman bisa mencarinya, membacanya di luar sana. Tentu ini hanya perangsang bagi teman-teman untuk terus belajar, untuk terus membaca terkait mengenai hal ini. Dan terakhir, saya ingin memberikan tugas ke teman-teman. Tugasnya adalah tolong klasifikasikan isim, fi'il, dan huruf yang ada di surah An-Naba. Tolong tulis misalnya isim semampu teman-teman ya. Isim apa-apa saja yang teman temukan di surah An-Naba. Kemudian fi'il mana-mana saja yang teman-teman temukan di surah An-Naba. Kemudian huruf apa-apa saja yang teman-teman temukan di An-Naba. Kemudian teman-teman tulis, kemudian boleh difoto, tapi jangan diketik ya. Saya rasa ditulis aja, kemudian diketik dan dikirim ke email saya. Ya, insya Allah saya tunggu sampai hari Senin depan ya. Jadi hari Selasa kita masuk, Senin depan saya sudah mendapatkan sudah mendapatkan filenya sehingga saya bisa mengoreksi. Bagi teman-teman yang tidak mengerjakannya berarti nilai tugas itu untuk kali ini tidak saya berikan seperti itu ya. Oke, mungkin hanya ini saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ingin bertanya boleh kita tanyakan, boleh kita berdiskusi di grup WA nantinya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.